Sorak-sorai penonton di sirkuit Valencia menggelegar seperti badai yang tak mau reda. Di tengah hujan konveti dan kilatan kamera, David Munoz Uriarte berdiri di atas podium tertinggi, tangan terangkat tinggi ke langit Spanyol. Bendera merah kuning berkibar di belakangnya, dan para komentator meneriakkan nama yang kini menggema di seluruh Eropa, Uriarte, El Futuro del MotoGP. Wajahnya disinai cahaya sorotan, sebuah simbol kemenangan, namun juga awal dari kesombongan yang pelan-pelan akan tumbuh di hatinya. Saat timnya bersorak di bawah podium, Uriarte menatap papan hasil, namanya di posisi pertama, unggul 7,3 detik dari pembalap lain. Ia menatap hasil itu seperti seorang raja yang baru menaklukkan kerajaan. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat yang berulang, "Aku tak tertandingi." Bahkan ketika rekan setimnya datang memberi selamat, Uriarte hanya menepuk bahu mereka sambil tersenyum angkuh. Sorot matanya berubah, dingin, tajam, dan sedikit menghina. Di padok, ia dikerubungi wartawan. Mikrofon dan kamera berebut mendekat, menanyakan tentang strategi dan perasaannya setelah menutup musim dengan kemenangan gemilang. Uriarte tersenyum lebar, lalu berkata, "Aku rasa musim ini menunjukkan siapa yang paling konsisten. Pembalap lain cepat, tapi aku berbeda." Kalimat itu disambut tawa kecil dari beberapa jurnalis, bukan tawa kagum, tapi tawa yang menandakan kesombongan baru telah lahir. Sementara di sudut padok yang lebih sepi, Veda Ega Pratama menatap layar besar yang menampilkan perayaan itu. Ia tak ikut bertepuk tangan, hanya menghela napas pelan di balik helmnya yang masih ia genggam. Motor miliknya baru saja masuk finish di posisi ke-10, hasil yang baginya belum cukup. Tapi di balik ketenangan wajah mudanya, ada bara yang menyala. Veda tahu, musim depan bukan tentang siapa yang lebih populer, tapi siapa yang sanggup membungkam dunia dengan kecepatan sejati. Malam itu, Uriarte duduk sendirian di lounge VIP. Ia memandangi piala emas di mejanya sambil meneguk minuman berenergi seperti seorang pangeran yang menikmati tahtanya. Teleponnya berdering, tawaran sponsor baru dari Eropa dan Amerika mulai masuk. "Kau kini ikon baru Moto3, kata manajernya di seberang. Uriarte hanya tertawa kecil. "Mereka baru tahu," ujarnya dengan nada sombong, "ini baru permulaan." Di mata Uriarte, tak ada lagi rival, tak ada lagi batas. Ia merasa dunia telah tunduk di bawah roda motornya. Di sisi lain dunia, di sebuah garasi kecil di Yogyakarta, Veda menatap layar laptopnya yang memutar ulang balapan tadi. Ia berhenti di momen ketika Uriarte mengangkat piala dan tersenyum ke kamera. "Selamat, David," gumamnya pelan. "Tapi ingat, setiap raja punya masa kejayaan, dan setiap raja juga akan jatuh." Ia menutup laptopnya, menatap helm di atas meja, dan berjanji dalam hati, musim depan, tak akan ada lagi nama yang diremehkan. Dan malam itu, dua pembalap muda dengan jalan yang berbeda menatap langit yang sama, satu dibutakan oleh cahaya kejayaan, satu lagi ditempa oleh kegelapan ambisi. Mereka belum tahu bahwa garis takdir mereka akan bertemu kembali dalam pertarungan yang tak hanya menguji kecepatan, tapi juga hati. Karena dalam dunia balap, bukan siapa yang paling cepat yang akan diingat, tapi siapa yang paling berani melawan kesombongan. Beberapa minggu setelah kemenangan gemilangnya di Valencia, nama David Munoz Uriarte menghiasi setiap sampul majalah otomotif di Eropa. Ia kini bukan sekadar pembalap muda bertalenta, ia adalah simbol kebanggaan Spanyol, wajah baru yang dijual oleh sponsor besar, dan idola anak muda di seluruh negeri. Namun di balik senyumnya yang karismatik di depan kamera, kesombongan mulai meresap perlahan, seperti racun yang tak terlihat. Uriarte mulai percaya bahwa dirinya bukan hanya cepat, tapi tak tersentuh. Sebuah wawancara televisi di Madrid menjadi titik awal perubahan itu. Duduk di kursi empuk studio, Uriarte menjawab pertanyaan dengan gaya tenang dan penuh percaya diri. Namun ketika seorang jurnalis bertanya tentang pembalap muda Asia yang mulai menarik perhatian dunia, senyum tipisnya berubah menjadi sinis. "Pembalap Asia," ujarnya sambil tertawa kecil. "Mereka cepat,
Ya, tapi hanya beberapa lap. Setelah itu, mereka kehilangan ritme. Moto3 bukan tempat untuk keberuntungan, ini permainan strategi dan darah dingin. Mereka belum siap untuk itu. Ucapan itu menyebar seperti api di media sosial. Klip berdurasi 13 detik itu ditonton jutaan kali dalam hitungan jam. Penggemar dari Indonesia, Jepang, dan Thailand membanjiri kolom komentar dengan kemarahan. Tagar-tagar respect Veda dan tagar stop arogan Uriarte menjadi trending. Tapi bagi Uriarte, semua itu hanya hiburan. Ia membaca komentar itu sambil tersenyum, lalu menulis di media sosialnya, kemarahan mereka membuktikan satu hal, mereka tahu aku benar. Di sisi lain dunia, Veda Ega Pratama sedang menjalani latihan fisik di Yogyakarta ketika kabar itu datang. Salah satu mekaniknya menunjukkan potongan wawancara itu dari ponsel. Wajah Veda menegang, tapi bukan karena marah. Ia hanya diam, lalu berkata lirih, jadi begitu pandangannya terhadap kami. Matanya kosong menatap langit, namun genggaman tangannya di sarung tangan latihan mengeras. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar penghinaan pribadi, itu tamparan bagi seluruh pembalap Asia yang bekerja keras tanpa sorotan. Sore itu, Veda menolak untuk berhenti berlatih meski hujan deras mengguyur lintasan. Setiap kali ban motornya tergelincir di aspal licin, ia teringat wajah Uriarte yang tersenyum sombong di layar. Hujan menamparkan wajahnya, mesin meraung menembus badai, dan dalam hati Veda bersumpah, ia akan membuat dunia melihat bahwa pembalap Asia bukan bayangan dari siapapun. Bahwa kecepatan sejati tidak mengenal asal. Di Spanyol, manajer Uriarte memperingatkan, David, ucapanmu mulai memecah opini publik. Beberapa sponsor Asia mulai menarik diri. Tapi Uriarte hanya mengangkat bahu. Biarkan saja, aku tidak butuh mereka. Aku hanya butuh lintasan, dan di lintasan aku adalah raja. Nada suaranya datar tapi dingin, mencerminkan hati yang mulai tertutup oleh egonya sendiri. Malam itu, ketika seluruh media membicarakan pernyataannya yang kontroversial, Uriarte menatap piala Valencia di meja kamarnya. Ia tersenyum tipis. Mereka boleh membenciku, katanya pada dirinya sendiri, tapi mereka tetap akan menontonku. Ia tak sadar bahwa di saat yang sama, ribuan kilometer dari sana, seorang pembalap muda bernama Veda sedang menyalakan mesin motornya di tengah hujan, bersiap membalas bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kecepatan. Beberapa bulan berlalu, dan bayang-bayang kesombongan Uriarte semakin besar di dunia Moto3. Setiap kali ia berbicara kepada media, suaranya terdengar seperti deklarasi perang. Ia tak hanya menyombongkan diri, tapi mulai menyepelekan lawan-lawannya satu persatu. Namun dunia balap selalu punya cara untuk menurunkan siapapun yang merasa di atas angin, dan momen itu mulai terlihat ketika Moto3 kembali menggelar sesi media day menjelang musim baru. Di sana, satu pertanyaan sederhana membuat seluruh ruangan mendadak sunyi, apakah kau yakin Veda Ega Pratama tidak akan menjadi ancaman di musim depan? Uriarte terdiam sesaat, senyum di wajahnya tak hilang, tapi mata para jurnalis menangkap sesuatu, sebuah tatapan yang menahan ego. Ia menegakkan tubuhnya, lalu menjawab pelan namun tajam, Veda cepat, iya. Tapi kecepatan bukan segalanya. Balapan bukan hanya soal membuka gas, tapi memahami kapan harus bertarung dan kapan harus menunggu. Dan anak itu, ia berhenti sejenak, bibirnya menekuk sinis, masih terlalu hijau untuk memahami seni bertarung. Ruangan seketika riuh oleh suara kamera yang berlomba menangkap ekspresinya. Pernyataan itu menjadi headline keesokan harinya. Uriarte ragukan Veda, sang raja Spanyol tantang pembalap muda Indonesia. Drama dimulai sebelum musim dimulai. Dunia maya meledak, ribuan penggemar Veda menyalakan semangat perlawanan. Mereka membuat video, mural, hingga tulisan yang menyerukan satu kalimat yang sama, buktikan di lintasan, Veda. Dan di balik layar, reaksi Veda terhadap kalimat itu menjadi sorotan tersendiri. Di garasi sederhana tempatnya berlatih, Veda menonton rekaman konferensi pers itu dengan wajah tanpa ekspresi.
Setiap kata dari Uriarte terdengar jelas di telinganya, dingin, menantang, dan meremehkan. Salah satu mekaniknya bertanya pelan, "Kau nggak marah, Fed?" Veda menghela napas panjang, menatap layar yang menampilkan wajah sombong sang rival, lalu berkata, "Kalau aku marah, aku kalah. Aku cuma akan ingat kalimat itu setiap kali aku gas motorku." Jawabannya tenang, tapi matanya menyala seperti bara yang disulut badai. Hari-hari berikutnya, video latihan Veda mulai viral. Tanpa sponsor besar, tanpa kamera profesional, hanya cuplikan dari ponsel mekaniknya, namun ada sesuatu yang mengguncang publik. Veda menaklukkan lintasan basah, menyalip di tikungan sempit, dan menulis satu kalimat di helmnya, "Let's speed." Dunia mulai membandingkan dua sosok yang bertolak belakang, satu dengan lidah yang tajam, satu lagi dengan tekad yang membisu namun membakar. Sementara itu, di markas timnya di Spanyol, Uriarte membaca berita itu dengan tatapan meremehkan. "Mereka pikir video amatir itu akan membuatku takut," katanya sambil meletakkan ponsel di meja. Namun jauh di dalam dirinya, ada sedikit getaran yang tak ia akui, semacam rasa tak nyaman, entah karena gengsi atau firasat bahwa musim ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Malam itu, di dua benua berbeda, dua pembalap itu memandangi bulan yang sama. Uriarte melihatnya sebagai saksi kejayaannya yang akan datang, sementara Veda melihatnya sebagai simbol janji untuk membuat dunia tahu bahwa kesunyian pun bisa berteriak kencang. Di antara bintang-bintang yang berkelip, semesta seolah menulis garis halus yang akan mempertemukan keduanya, bukan di ruang konferensi, tapi di tikungan terakhir yang akan menentukan siapa sebenarnya yang layak disebut sang penguasa kecepatan. Langit Lombok malam itu kelam dan berangin. Di sirkuit Mandalika yang hampir kosong, hanya ada satu suara yang memecah keheningan, deru mesin dari motor berwarna merah putih yang melaju menembus kabut tipis. Veda Ega Pratama memacu motornya tanpa henti, seolah setiap tikungan adalah pertarungan hidup dan mati. Lampu-lampu pit lane sudah lama padam, namun ia masih terus berputar, membelah malam dengan raungan mesin yang menyuarakan satu hal, balas dendam diam-diam. Sejak pernyataan Uriarte viral, Veda mengubah seluruh rutinitasnya. Ia menolak istirahat panjang, menolak liburan. Setiap hari hanya ada 3 hal dalam hidupnya, latihan fisik, latihan teknik, dan latihan mental. Bahkan pelatih barunya, seorang mantan teknisi dari tim Eropa, sempat berkata, "Kau berlatih bukan seperti pembalap, tapi seperti seseorang yang sedang menyiapkan perang." Veda hanya tersenyum. "Karena memang ini perang," jawabnya singkat. "Bukan perang dengan senjata, tapi dengan kecepatan yang bisa membunuh ego siapapun di lintasan." Hujan mulai turun pelan, membasahi lintasan yang sudah dingin. Para mekanik memintanya berhenti, tapi Veda hanya memberi isyarat 1 putaran lagi. Ban belakangnya memercik air, motor meluncur di atas permukaan licin, dan setiap kali hampir tergelincir, ia mengingat wajah Uriarte dengan senyum angkuh dan kata-kata yang menyepelekan. Ia ingin menjawab semuanya, bukan dengan amarah, tapi dengan waktu di layar elektronik yang tak bisa dibantah siapapun. Di dunia balap, angka adalah kebenaran mutlak. Ketika akhirnya ia berhenti di pit, tubuhnya basah kuyup dan tangannya bergetar. Ia membuka helmnya, napasnya berat, tapi matanya masih menyala. "Bagaimana datanya?" tanyanya lirih. Mekaniknya memandang layar telemetri, lalu menjawab dengan nada tak percaya, "Kau barusan pecahkan catatan waktumu sendiri, Fed. 2 detik lebih cepat dari kemarin." Seketika, keheningan menggantung di antara mereka. Veda menatap layar itu lama, lalu berkata pelan, "2 detik lagi lebih dekat menuju buktiku." Beberapa minggu kemudian, ia terbang ke Jerez, Spanyol, untuk latihan tertutup. Tak banyak yang tahu, tapi kabar itu bocor ke media Eropa. Veda berlatih di tanah Uriarte, tulis salah satu surat kabar olahraga. Publik mulai berbisik, mungkinkah ini langkah nyata untuk membungkam sang juara arogan? Di padok latihan, beberapa pembalap lain menatap Veda dengan rasa penasaran. Tapi Veda tak menggubris siapapun.
Ia datang bukan untuk dikenal, ia datang untuk mengubah pandangan dunia. Malam itu, setelah sesi latihan selesai, Veda duduk di tribun kosong Jerez. Angin dingin meniup rambutnya yang masih basah keringat. Di tangannya, ia menggenggam foto lama, dirinya bersama motor kecil yang dulu ia pakai saat masih berlatih di Yogyakarta. Ia tersenyum tipis, lalu menatap langit. Dulu aku hanya ingin balapan, gumamnya. Sekarang aku ingin menunjukkan, bahkan anak dari ujung dunia pun bisa membuat bintang-bintang Eropa menunduk. Matanya menatap jauh ke garis langit, di mana fajar akan segera datang, pertanda musim baru yang akan dimulai. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, Uriarte sedang menikmati makan malam mewah di Madrid bersama sponsor barunya. Ia tertawa, berbicara lantang tentang musim dominasi, dan tidak ada lawan yang seimbang. Ia tak tahu, di sisi dunia lain, ada seseorang yang sedang berlari di antara tikungan, mengasah napas dan mental untuk satu tujuan, menjatuhkan sang raja yang mulai lupa diri. Dan di bawah langit malam yang sama, semesta mulai menyiapkan panggung besar, tempat dua jalan yang berbeda itu akan bertemu, dan hanya satu yang akan keluar dengan kepala tegak. Udara Qatar terasa panas meski matahari baru saja terbit di atas sirkuit Lusail. Hari itu menjadi momen yang ditunggu seluruh padok tes pramusim pertama Moto3. Garasi-garasi dipenuhi suara mesin yang baru dihidupkan, bunyi alat pengukur waktu, dan bisik-bisik antar tim. Di antara keramaian itu, dua nama mencuri perhatian semua mata, David Munoz Uriarte, sang juara penuh percaya diri, dan Veda Ega Pratama, pembalap muda yang datang tanpa banyak bicara namun membawa badai di balik tenangnya. Uriarte berjalan melewati padok dengan langkah yang dibuat tegas, jas timnya terbuka separuh menampakkan logo sponsor besar di dada. Wartawan berebut mendekat, melempar pertanyaan tentang target musim ini. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Targetku sederhana, menjaga posisi teratas. Aku tidak melihat siapapun yang bisa mendekat." Suaranya tenang, tapi di baliknya ada arogansi yang membuat beberapa orang menggeleng. Di sudut lain, kamera menyorot Veda yang baru turun dari truk logistiknya, mengenakan hoodie hitam dan tanpa pengawalan. Tak ada kata, hanya tatapan lurus menuju garasi timnya. Begitu sesi dimulai, Uriarte langsung tancap gas. Ia melaju dengan percaya diri. Setiap tikungan ia lewati dengan gaya khasnya, agresif, cepat, namun terlalu yakin. Monitor di pit menunjukkan waktu terbaiknya, pukul 2:07.112, catatan sementara tercepat. Para komentator berteriak di ruang siaran, menyebut Uriarte masih di level berbeda. Ia tersenyum di balik helmnya, membayangkan headline esok hari. Namun kebanggaannya belum sempat menua ketika sebuah suara dari pengeras waktu padok mengguncang udara, nomor 97, Veda Ega Pratama, catatan waktu pukul 2:07.143. Suasana padok mendadak hening, selisihnya hanya 0,031 detik. Para mekanik menatap satu sama lain, tak percaya pembalap muda dari Asia itu bisa menembus kecepatan sekelas Uriarte. Di garasi tim Spanyol, wajah Uriarte yang tadinya santai mulai menegang. Ia melepaskan helmnya dengan kasar, menatap layar monitor yang menampilkan namanya di posisi kedua. Itu hanya keberuntungan, gumamnya lirih, mencoba menenangkan ego yang mulai retak. Tapi jauh di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, rasa terancam, mulai tumbuh. Veda keluar dari motornya tanpa selebrasi. Ia hanya memberi isyarat pada mekanik untuk memeriksa tekanan ban. Saat salah satu jurnalis mendekat dan bertanya, "Kau sadar kau hampir menyaingi waktu Uriarte?" Veda hanya menjawab singkat, "Aku tidak menyainginya. Aku hanya menyaingi diriku sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung getaran yang membuat banyak orang di padok saling berpandangan. Di ruangan media, reporter dari Spanyol bahkan menulis, sang raja mulai terusik. Menjelang sore, sesi kedua dimulai. Uriarte memaksa dirinya lebih cepat, melampaui batas. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin besar kesalahannya.
Ia sempat kehilangan kendali di tikungan 10 dan hampir terjatuh. Saat kembali ke pit, ia mendapati Veda sudah lebih dulu keluar menuju lintasan lagi, melaju tenang tanpa drama, dengan ritme halus tapi efisien. Melihat itu, Uriarte menggigit bibirnya, tak percaya bahwa pembalap yang ia sebut terlalu hijau, kini menari di atas lintasan dengan ketenangan yang bahkan ia sendiri tak punya. Ketika hari berakhir, hasil akhir tes menunjukkan Uriarte posisi pertama, Veda posisi kedua. Tapi angka tak menceritakan segalanya. Karena di mata mereka yang melihat langsung, perbedaan 0,031 detik itu bukan tentang waktu, tapi tentang peringatan. Bahwa musim baru ini tak lagi sama. Bahwa sang raja Spanyol kini tak lagi sendirian di singgasananya. Di garasi yang sepi, Veda menatap layar monitor tanpa ekspresi, lalu menyalakan ponselnya dan menulis satu pesan di catatan pribadinya. Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku datang untuk membuktikan kecepatan tak punya kebangsaan. Hari itu, ruang konferensi pers di Lusail terasa lebih panas dari biasanya. Para jurnalis sudah memenuhi setiap kursi, kamera-kamera berjejer, dan suasana tegang menggantung di udara. Dua kursi di tengah panggung menjadi pusat perhatian, satu bertuliskan David Munoz Uriarte, dan satu lagi Veda Ega Pratama. Untuk pertama kalinya sejak semua ucapan sombong itu mengguncang dunia Moto3, mereka duduk berdampingan. Dan bahkan sebelum satu kata pun terucap, ketegangan itu sudah bisa dirasakan oleh semua orang di ruangan. Uriarte datang lebih dulu. Ia mengenakan jaket timnya yang disesuaikan dengan warna bendera Spanyol, senyum angkuh masih melekat di wajahnya. Saat Veda masuk beberapa menit kemudian, ruangan langsung dipenuhi kilatan kamera. Veda berjalan tenang, langkahnya mantap, tanpa menoleh ke arah sang rival. Ia duduk, membuka botol air, lalu menatap lurus ke depan, ekspresi datar, tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang disembunyikan dalam diam. Seorang reporter dari Italia memulai dengan pertanyaan biasa tentang adaptasi motor baru, perubahan tim, dan harapan di musim ini. Uriarte menjawab dengan gaya khasnya, tenang namun menusuk. Aku tak peduli siapa lawanku. Aku tahu aku berada di level yang berbeda, katanya sambil sesekali melirik ke arah Veda, seolah ingin memastikan kata-katanya sampai. Suasana ruangan mulai berubah, beberapa jurnalis saling bertukar pandang, menunggu reaksi dari pembalap muda Indonesia itu. Reporter berikutnya tak mau melewatkan kesempatan. Ia menatap Veda, lalu bertanya lantang, David berkata musim ini dia tidak melihatmu sebagai ancaman. Apa tanggapanmu? Seketika ruangan hening. Semua kamera mengarah ke Veda, tapi ia tetap tenang, menghela napas perlahan sebelum menjawab pelan, saya tidak di sini untuk menjadi ancaman. Saya di sini untuk menjadi kenyataan. Suaranya datar, tapi cukup untuk membuat beberapa jurnalis tersentak kagum. Uriarte tersenyum miring, berusaha menyembunyikan ketegangan yang mulai muncul. Ia mencondongkan tubuhnya, lalu berkata sinis, mari kita lihat nanti di tikungan terakhir. Balapan tidak dimenangkan dengan bicara. Namun sebelum wartawan sempat memotong, Veda menatap lurus ke arahnya, pandangan tajam yang membuat ruangan seperti membeku, lalu menjawab dengan tenang, kau benar. Karena aku tidak bicara, aku melaju. Seketika suasana konferensi itu pecah oleh suara kamera dan bisik kagum yang memenuhi ruangan. Usai sesi, Veda berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat menatap sekilas ke arah Uriarte, bukan tatapan benci, melainkan tatapan seorang pemburu yang tahu sasarannya sudah di depan mata. Uriarte meneguk airnya cepat, mencoba menenangkan diri, tapi tangannya sedikit bergetar. Ia tahu, untuk pertama kalinya sejak menjadi Raja Paddock, seseorang telah membuatnya merasa kecil. Di luar ruangan, langit sore Qatar mulai memerah. Dua siluet pembalap itu berjalan ke arah garasi masing-masing, tanpa sepatah kata. Dunia balap kini terbelah antara dua kubu, mereka yang percaya pada kesombongan sang juara, dan mereka yang menaruh harapan pada ketenangan sang penantang.
Tapi satu hal pasti, balapan pembuka hanya tinggal hitungan jam, dan di atas aspal Lusail nanti, tak akan ada lagi tempat untuk kata-kata. Hanya gas, nyali, dan kebenaran kecepatan yang akan berbicara. Mentari sore menembus awan tipis di atas sirkuit Lusail, menciptakan kilau keemasan di atas lintasan yang panas dan berdebu. Sorak ribuan penonton memecah udara ketika para pembalap Moto3 berbaris di grid start. Di barisan terdepan, dua motor berdampingan, nomor 64 milik Uriarte, dan nomor 97 milik Veda Ega Pratama. Kamera televisi menyorot wajah keduanya. Uriarte dengan ekspresi dingin penuh percaya diri, sementara Veda tampak tenang, seperti batu karang di tengah ombak. Tak ada senyum, tak ada kata, hanya fokus mutlak yang memancar dari kedua pasang mata itu. Lampu merah menyala satu persatu di atas garis start. Detik-detik terakhir terasa abadi. Mesin-mesin meraung seperti singa lapar. Saat lampu padam, dunia seakan berhenti, dan kemudian mereka melesat. Uriarte langsung mengambil posisi pertama dengan start sempurna, sementara Veda menempel ketat di belakangnya. Dari tribun, penonton bersorak. Dua pembalap yang dipisahkan oleh ego dan harga diri kini berada di jalur yang sama, beradu kecepatan dalam pertarungan yang lebih dari sekadar balapan. Ini tentang siapa yang benar. 10 lap pertama berlangsung brutal. Uriarte memimpin dengan gaya agresifnya, memotong setiap tikungan tanpa ampun, mencoba memperlebar jarak. Tapi setiap kali ia melirik di layar kecil pada motornya, nama 97 selalu muncul di belakang, jarak hanya 0,2 detik. Kenapa dia tidak tertinggal juga? Gumamnya dalam helm, frustasi mulai merayap. Di setiap tikungan cepat, bayangan motor merah putih Veda selalu muncul di kaca spionnya, seperti hantu yang menolak menghilang. Lap ke-14 menjadi titik ledak. Veda mulai menekan, menemukan celah di setiap corner. Saat masuk tikungan 10, ia mencoba menyalip dari sisi dalam, manuver berani yang hanya dilakukan pembalap dengan keyakinan penuh. Kedua motor nyaris bersentuhan, percikan api kecil muncul dari footpack yang bergesek. Penonton menjerit, Uriarte sempat kehilangan keseimbangan, namun berhasil mempertahankan posisinya. Tapi kini ia tahu, Veda bukan lagi anak hijau, seperti yang pernah ia ejek di depan media. Ia adalah ancaman nyata. 2 lap tersisa. Uriarte masih memimpin, tapi ritmenya mulai goyah. Veda menunggu dengan sabar, mempelajari setiap titik lemah. Di lap terakhir, tikungan 12, tempat legenda sering lahir dan raja sering jatuh, menjadi saksi momen yang tak akan dilupakan siapapun. Veda masuk dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya, mengambil sisi luar yang licin, lalu menukik ke dalam dengan presisi sempurna. Uriarte terkejut, tak sempat menutup jalur. Dua motor berdampingan, jarak mereka hanya seujung jari. Satu tikungan terakhir, garis finish di depan mata. Uriarte memaksa gas penuh, roda belakangnya sedikit bergeser, nyaris kehilangan traksi. Veda tetap stabil, motor merah putihnya meluncur seolah menembus udara dengan keyakinan mutlak. Di garis finish, kamera menangkap momen luar biasa, dua motor melewati garis bersamaan. Selisih waktu di layar menunjukkan 0,021 detik. Dunia menahan napas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, hasil resmi keluar, Uriarte menang tipis. Uriarte mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tapi sorak yang terdengar tak lagi seperti dulu. Sebagian penonton bersorak untuknya, tapi sebagian besar berteriak menyebut nama Veda. Di Parc Fermé, Veda turun dari motornya, tersenyum kecil, lalu menatap Uriarte yang masih merayakan. Ia bertepuk tangan perlahan, bukan dengan hinaan, tapi dengan penghormatan yang dingin. Sementara Uriarte, di balik helmnya, tahu kebenaran pahit itu, ia menang di angka, tapi kalah dalam wibawa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang Raja Padok merasa goyah, karena di belakangnya, ada pembalap muda yang sudah siap merebut tahtanya dengan kecepatan dan ketenangan. Malam itu di Padok Qatar,
Suasana yang biasanya riuh dengan tawa dan kamera kini terasa tegang dan dingin. Uriarte duduk di kursi lipat di dalam pit, helmnya masih menempel di atas meja, keringat dingin masih mengalir di pelipis. Di luar, suara sorak penonton yang memanggil nama Veda, Veda, Veda terdengar jelas menembus tenda padok. Bagi Uriarte, setiap sorakan itu seperti pisau yang menggores egonya. Ia menang, tapi mengapa dunia bersorak untuk yang kalah? Ia menatap layar monitor yang menampilkan foto finish, jarak 0,021 detik. Sekecil itu, tapi cukup untuk menelanjangi seluruh kesombongannya. Manajernya masuk, mencoba menenangkan. Kau sudah menang, David. Fokus saja ke seri berikutnya. Tapi Uriarte hanya menatap kosong. Menang. Kata itu kini terdengar hambar. Di kepalanya berputar kembali momen-momen balapan, ketika Veda menyalipnya dengan keberanian yang bahkan dirinya sendiri tak punya. Ia ingat sorot mata pembalap Indonesia itu sebelum start, tenang, dingin, tanpa emosi, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Anak itu, dia bukan siapa-siapa, gumam Uriarte lirih, tapi dalam suaranya ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Sementara itu, di padok Gresini, suasana justru penuh energi. Para kru menyambut Veda dengan pelukan dan tepuk tangan. Meski finish kedua, mereka tahu hari ini bukan tentang podium, melainkan pernyataan, Veda Ega Pratama telah tiba. Ia tersenyum kecil, menerima ucapan selamat dengan tenang. Di sudut ruangan, pelatihnya berbisik pelan, kau buat seluruh dunia membuka mata hari ini, Ved. Pemuda itu hanya menjawab singkat, saya belum selesai. Kalimat sederhana itu membuat semua orang di ruangan menatapnya dengan tatapan kagum, karena di balik ketenangan itu, ada bara yang siap membakar musim ini. Keesokan harinya, media sosial meledak. Cuplikan duel mereka menjadi trending di seluruh dunia. Judul-judul berita muncul seperti badai, Uriarte menang, tapi Veda mencuri sorotan. Pembalap Indonesia bikin gemetar sang juara dunia junior, pertarungan baru di Moto3 dimulai. Uriarte membaca semuanya dengan rahang mengeras. Ia ingin membantah, tapi tak bisa. Bahkan para jurnalis Spanyol pun mulai mempertanyakan, apakah Uriarte masih secepat dulu. Di balik kamera, rasa iri dan panik mulai tumbuh seperti api kecil yang siap melalap seluruh keyakinannya. Beberapa hari kemudian di sesi latihan Jerez, Uriarte tampil jauh lebih agresif dari biasanya. Ia memaksa motornya melewati batas, menyalip tanpa ampun siapapun yang menghalangi. Para kru memperingatkan lewat radio, tapi ia tak peduli. Aku akan tunjukkan siapa penguasa lintasan ini, teriaknya dalam helm. Namun di tikungan terakhir, ban belakangnya kehilangan grip, motor tergelincir keras, menghantam kerikil, dan terpental ke udara. Dunia terdiam. Saat tubuh Uriarte terkapar, rasa sakit fisik dan batin bersatu. Bukan hanya luka di tubuh, tapi luka pada harga diri yang mulai runtuh pelan-pelan. Berita kecelakaan itu langsung menyebar. Banyak yang mendoakan, tapi sebagian netizen mulai menyindir bahwa Uriarte terlalu sombong. Sementara Veda, dalam wawancara singkat, berkata tenang, saya harap dia cepat pulih. Persaingan sejati harus terjadi di lintasan, bukan di hati. Kalimat itu langsung menjadi kutipan viral. Dunia melihatnya sebagai simbol sportivitas, tapi bagi Uriarte, kata-kata itu seperti cambuk yang menamparkan langsung ke egonya. Ia berjanji dalam hati, jika bisa kembali ke lintasan, ia akan memastikan dunia tahu siapa yang sebenarnya pantas disebut cepat. Malamnya, di rumah sakit, Uriarte menatap langit-langit putih dengan tangan penuh perban. Di meja samping, TV menayangkan ulang momen duel Qatar yang legendaris itu. Ia menutup matanya, tapi suara mesin dan sorak Veda tetap menggema di kepalanya. Rasa sakit di tubuhnya mulai berubah menjadi bara di dada. Kau boleh menyalipku, Veda, bisiknya lirih, tapi aku akan pastikan, musim ini milikku. Dan di balik luka itu, api kesombongan yang sempat padam kini menyala lagi, lebih besar, lebih berbahaya, dan siap membakar semua yang menghalanginya.
Hujan tipis turun di sirkuit Jerez sore itu, menutupi aspal dengan lapisan tipis air yang licin. Suasana padok muram, tapi ada satu aura yang jauh lebih gelap milik David Alonso Uriarte. Setelah kecelakaan dan berminggu-minggu pemulihan, ia kembali dengan tatapan yang tak lagi sama. Tidak ada senyum, tidak ada gurauan. Hanya mata yang menyimpan sesuatu yang dingin dan berbahaya. Ia berjalan melewati deretan kru tanpa menyapa, helm di tangan, wajah tertunduk. Di layar televisi, video highlight duel Qatar masih diputar. Uriarte berhenti sejenak, lalu menatap layar itu tajam. Kali ini, tidak akan ada jarak 0,021 detik, gumamnya pelan, suaranya seperti janji kematian. Sementara itu, di padok Gresini, Veda sedang duduk di atas boks motornya, menyesuaikan sarung tangan. Ia mendengar kabar bahwa Uriarte sudah kembali, dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang melintas di dadanya, bukan takut, tapi firasat buruk. Pelatihnya memperingatkan, kau harus hati-hati. Orang yang kehilangan harga diri bisa lebih berbahaya dari siapapun. Veda mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tahu apa yang dimaksud. Dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan teknik, tapi juga tentang hati yang bersih. Dan ia bisa merasakan, hati Uriarte kini dipenuhi racun dendam. Begitu sesi latihan dimulai, Uriarte langsung menunjukkan taringnya. Ia menyalip semua pembalap tanpa ampun, bahkan nyaris menabrak dua rookie di tikungan 6. Kru timnya berteriak dari radio, memintanya menahan diri. Tapi Uriarte hanya menjawab dengan satu kata dingin, diam. Kamera televisi menangkap ekspresinya yang datar namun menakutkan. Setiap kali motor Veda muncul di depan, Uriarte menempel seperti bayangan hitam, mengikuti, menekan, menunggu celah untuk menusuk. Bukan lagi duel sportif seperti di Qatar. Kali ini, ada sesuatu yang lebih liar dalam caranya memacu motor. Lap demi lap berlalu, dan situasi makin menegangkan. Di tikungan ke-9, Uriarte menyalip terlalu dalam hingga nyaris menyenggol ban belakang Veda. Suara desingan ban terdengar keras, membuat penonton di tribun menjerit. Veda berhasil mengendalikan motornya, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu bukan sekadar manuver gagal, itu peringatan. Ketika balapan berakhir, Veda turun dari motor dan berjalan langsung ke padok Uriarte. Wajahnya basah oleh hujan dan keringat, tapi matanya menyala tajam. Kalau kau mau balapan, balapanlah dengan kepala, bukan dengan ego, katanya tegas. Uriarte hanya menatap balik, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Kau pikir dunia peduli siapa yang paling bijak? Yang mereka ingat cuma siapa yang tercepat. Kata-kata itu menggema di kepala Veda sepanjang malam. Ia sadar, pria di balik helm nomor 64 itu bukan lagi pembalap yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang rusak dalam dirinya, sesuatu yang bahkan kecepatan tak bisa sembuhkan. Namun di sisi lain, Veda merasa tertantang. Ia bukan tipe yang mundur. Dalam dirinya tumbuh tekad baru, bukan hanya untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa ketenangan bisa mengalahkan ambisi yang buta. Ia ingin membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan di garis finish, tapi di dalam jiwa. Sementara itu, Uriarte duduk sendirian di motorhome-nya, lampu redup menyinari wajahnya yang muram. Ia menonton ulang rekaman latihan hari itu, menghentikan video tepat saat hampir menabrak Veda. Dalam bayangan wajah Veda di layar, ia melihat semua yang membuatnya gelisah, bakat, keanggunan, dan rasa hormat dari dunia. Hal-hal yang dulu miliknya. Kau mencuri semua itu dariku, bisiknya. Tangannya menggenggam keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak sadar air hujan yang menetes dari atap motorhome itu bercampur dengan air matanya sendiri. Dalam kesepian itu, Uriarte membuat sumpah, jika dunia berpihak pada Veda, maka ia akan jadi badai yang menghancurkan kedamaian itu. Dan saat malam menutup Jerez dengan kilat dan guntur, dua pembalap muda itu tidur dengan dua dunia berbeda, satu dengan hati yang masih tenang meski terluka, dan satu lagi dengan jiwa yang terbakar oleh dendam. Langit malam bergetar seolah tahu, musim ini baru saja berubah arah.
Dari sekadar pertarungan kecepatan, menjadi pertarungan antara kehormatan dan kehancuran. Langit Mugello sore itu dipenuhi awan kelabu, seolah menandai datangnya badai yang bukan hanya di langit, tapi juga di dalam hati dua pembalap muda yang kini jadi pusat dunia. Seluruh media menanti duel mereka, Veda Ega Pratama vs David Alonso Uriarte, pertarungan yang sudah berubah dari persaingan biasa menjadi perang harga diri. Di grid start, kamera menyorot wajah mereka. Veda menunduk berdoa, sementara Uriarte menatap lurus ke depan, napasnya berat, seperti binatang buas yang menahan amarah. Kru tim sampai bisa merasakan aura tegang di udara, ini bukan balapan, ini medan perang. Saat lampu start padam, dua motor melesat seperti peluru. Uriarte langsung menyerang, memaksa Veda keluar dari jalur di tikungan pertama. Ban depan mereka hampir bersentuhan, semua orang menahan napas. Tapi Veda tetap tenang, menunggu, membaca ritme. Ia tahu Uriarte sedang tak mencari kemenangan bersih. Ia mencari dominasi. Dalam 5 lap pertama, Uriarte terus menutup setiap jalur, menyalip kasar, bahkan beberapa kali hampir keluar lintasan. Tapi entah bagaimana, Veda selalu bisa mengimbangi, seolah sudah membaca setiap langkah dari musuh lamanya itu. Lap ke-10 menjadi awal kekacauan. Dalam tikungan cepat Arabiata 2, Uriarte melakukan manuver gila, masuk terlalu dalam, memotong jalur dari luar ke dalam. Veda sempat mengerem keras untuk menghindari tabrakan, ban belakangnya bergeser liar. Penonton di tribun menjerit, komentator berteriak histeris. Uriarte berhasil lolos, tapi jelas bahwa tindakannya bukan strategi, melainkan ledakan ego yang sudah kehilangan kendali. Di padok, manajernya menutup wajah, sementara tim Gresini berdiri tegang di pinggir lintasan, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Tapi justru dari momen itu, sesuatu berubah dalam diri Veda. Ia tak lagi melihat Uriarte sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan seseorang yang sedang tenggelam dalam dirinya sendiri. Dalam radio, suara pelatihnya terdengar, "Jangan balas dia, Ved. Buktikan dengan caramu." Ia mengangguk pelan. Di lap-lap berikutnya, ia memacu motornya dengan kecepatan halus namun presisi mematikan. Ia tidak menyerang dengan emosi, tapi dengan perhitungan sempurna. Tikungan demi tikungan, jarak makin menipis. Setiap kali kamera menyorot, penonton melihat dua hal yang kontras, Uriarte yang membara dan Veda yang membeku dalam ketenangan. Lap terakhir, garis finish tinggal beberapa tikungan lagi. Uriarte masih memimpin, tapi ban belakangnya mulai kehilangan grip karena terlalu agresif. Di tikungan bucin, yang terakhir dan paling menentukan, Veda melihat celah. Ia tidak menyerang dengan brutal, ia hanya mengalir, menunggu Uriarte membuat kesalahan. Dan itu terjadi, Uriarte masuk terlalu cepat, ban belakang selip, motornya goyah. Dalam sepersekian detik, Veda melewatinya dari sisi dalam, nyaris tanpa suara, nyaris seperti bayangan yang melintas. Satu langkah lagi, garis finish terlewati, dan kali ini Veda menang. Penonton bangkit berdiri. Sorak-sorai bergemuruh seperti badai. Uriarte melintas beberapa detik kemudian, lalu berhenti di pinggir lintasan, menunduk. Ia menatap Veda yang berdiri di podium, tersenyum dengan tenang, memegang bendera merah putih yang berkibar di bawah langit kelabu. Air mata Uriarte mengalir dalam helmnya, bukan karena kalah, tapi karena sadar betapa jauh dirinya tersesat. Ia pernah punya segalanya, kecepatan, kekaguman, nama besar. Tapi kesombongan membuatnya kehilangan semuanya, sementara Veda, dengan ketenangan dan rasa hormat, justru memenangkan dunia. Di Parc Fermé, Veda menghampiri Uriarte yang masih duduk di atas rumput, diam, hancur. Ia menepuk bahunya pelan dan berkata lembut, "Kecepatan tak berarti apa-apa kalau hati tak kuat menanggungnya." Uriarte menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum, tulus. Sorak penonton kembali menggema, tapi kini tak ada lagi kebencian di antara mereka. Dua pembalap muda itu telah melewati api, satu terbakar, satu terlahir kembali. Dan dari balik helmnya,
Veda menatap ke langit yang kini mulai cerah, berbisik dalam hati, inilah arti sejati dari balapan, bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang mampu tetap manusia di tengah kecepatan.